melakukan pembelajaran pada hari ini ada baiknya kita berdoa menurut ajaran dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, Bapak absen dulu terlebih dahulu ya. Bapak panggil ya. Alwi. Hadir Pak. Amin. Hadir Pak. Berlin. Hadir Pak. Hari. Hadir Pak. Joko. Hadir Pak. Fatima. Ayu. Ida. Fatima. Nur Aziza. Fatmawati. Nur Hasanah. Lailatul Hasanah. Novi. Baik, alhamdulillah Anda semuanya hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita belajar dengan baik. Baik Anda semuanya, adapun materi kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya ada yang mau kalian tanya materi kita yang minggu yang lalu, kira-kira? Ada pertanyaan tentang materi yang lalu sebelum kita masuk? Tidak ada. Alhamdulillah. Apa materi kita minggu yang lalu? Masih ada ingat? Tentang kifayah. Apa kewajiban seorang muslim dalam melaksanakan fardu kifayah? Berapa macam kewajiban? Apa itu? Baik, mereka Anda masih ingat materi kita minggu yang lalu. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan materi kita ini juga Anda bisa mengikutinya dengan baik. Adapun materi kita pada hari ini adalah tentang Asmaul Husna ya. Asmaul Husna. Oke. Asmaul Husna. Menanda saya semuanya ada yang ingat apa itu Asmaul Husna? Iya, silakan. Nama-nama Allah yang baik Pak. Nama-nama Allah yang baik kita. Oke, ya. Ada lagi Anda? Ada lagi yang tahu apa itu Asmaul Husna? Iya, silakan begitu. Nama-nama Allah yang diagungkan. Nama-nama Allah. Nama-nama Allah yang diagungkan. Nama-nama Allah yang diagungkan bagus di tangan. Lagi-lagi orang kita. Ada yang tahu apa itu Asmaul Husna? Ada yang menyebutkan nama-nama yang baik dari Allah. Ada nama-nama yang diagungkan. Ada lagi kira-kira? Tidak ada. Kalau tidak ada, Bapak sebutkan. Asmaul Husna itu adalah asal katanya asma. Asma itu nama. Husna itu artinya adalah baik. Berarti Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik bagi Allah. Oke. Bapak mau nanya juga, ada berapa Asmaul Husna atau nama-nama yang baik itu bagi Allah? Berapa jumlah? 99. Ya, ada 99 Anda nama-nama yang baik bagi Allah. Cuma untuk pagi hari ini kita hanya mempelajari Asmaul Husna. Di antara yang 99 itu ada 7 materi ya. Ada 7 nama: Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adali, dan Al-Akhir. Ya. Untuk materi kita pagi hari ini hanya 7-lah dulu yang kita bahas tentang nama-nama Allah yang baik. Sampai di sini Anda saya semuanya. Adakah di antara Anda yang bisa menjelaskan Asmaul Husna yang 7 ini? Salah satu di antara kalian. Ada yang bisa nanya? Saya Pak. Ya, silakan maju ke depan. Alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan Asmaul Husna Al-Karim. Al-Karim artinya Maha Pemurah. Al-Karim terdiri dari 3 akar kata, yaitu kaf, ro, mim, yang memiliki 2 arti utama, yaitu menjadi dermawan dan sangat dihormati. Dalam bahasa Arab, Al-Karim tidak hanya berarti murah hati, yaitu sabar, bermanfaat, ikhlas, dan lain-lain. Atau dalam kata lain, segala sesuatu hal terpuji itu dikatakan dengan Al-Karim. Ada yang mau ditanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada teman saya Najwa, akan saja contoh perilaku sifat Al-Karim dalam kehidupan sehari-hari. Contoh-contohnya memberi infak atau santunan kepada yatim, kemarin berinfak, saling memberi pertolongan, dan lain-lain. Oke, terima kasih pertama. Bagus. Terima kasih Anda. Itu tadi penjelasan dari kawannya Al-Karim. Yang kedua, Al-Mukmin. Ada yang bisa menjelaskannya? Ya, silakan Pak. Kita ngomong bila Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan menjelaskan Asmaul Husna yang bagian Al-Mukmin. Asmaul Husna Al-Mukmin penjelasannya adalah pembenaran, ketenangan hati, dan pemberian rasa aman. Di mana artinya adalah nama Allah yang memberikan kita rasa aman kepada seluruh makhluknya, terutama kepada manusia. Salah satu contohnya adalah ketika kita sedang merasa tidak aman atau kita tidak yakin untuk melakukan sesuatu hal, maka lebih baik kita untuk berzikir dan berdoa dengan menyebutkan nama Allah dan Al-Mu'min supaya kita diberikan keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kita menjadi lebih kuat. Oke, ada pertanyaan untuk saya? Iya, silakan berdiri naik. Siapa namanya? Rizka ya? Oke. Silakan Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada teman saya, Sarabila, mengapa kita harus berusaha mengadani Asmaul Husna Al-Mukmin? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Kenapa kita harus berusaha meneladani Asmaul Husna bagian Al-Mukmin? Kita sebagai seorang muslim pastinya harus meyakini Asmaul Husna, terutama Al-Mukmin ini membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Di mana ketika kita sedang merasa tidak aman, merasa gundah akan suatu hal, maka kita berusaha untuk berzikir, berdoa dengan menyebutkan nama Allah dan beserta salah satu namanya itu Al-Mukmin, supaya kita diberikan keimanan dan rasa kepercayaan diri akan melakukan suatu hal. Oke, cukup itu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Anda. Terima kasih banyak. Yang ketiga adalah Al-Wakil, ya. Al-Wakil ini juga merupakan Asmaul Husna ataupun nama-nama yang baik bagi Allah, Al-Wakil. Ada yang bisa kira-kira menjelaskannya tentang Al-Wakil? Silakan. Iya, silakan maju deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan pengertian al-wakil. Al-wakil adalah Mbak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan Asmaul Husna tentang Al-Matin. Al-Matin artinya Maha Kokoh. Maksudnya yaitu memiliki kekuatan dan kekokohan, di mana Allah memiliki kekuatan, kehebatan, perbuatan yang sangat kokoh dari kekuatan yang tidak ada taranya. Oke, tepuk tangan.
yang mau bertanya tentang al-matin? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya terhadap teman saya Imratus Solihat. Apa contoh dari Asmaul Husna Al-Matin? Iya, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Septi. Contoh Al-Matin yaitu tidak pantang menyerah, senantiasa optimis dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Ya, bagus ya semuanya, pandai-pandai. Alhamdulillah bisa dijawab dengan baik ya. Selanjutnya Nanda, kita masuk Asmaul Husna Al-Jami ya. Al-Jami ya. Al-Jami. Ada yang bisa kira-kira menjelaskan Nanda? Pak. Al-Jami ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan Asmaul Husna tentang Al-Jami. Al-Jami adalah yang memiliki arti mengumpulkan atau menghimpun. Iya, tepuk tangan, bagus. Ada kata-kata mengumpulkan atau menghimpun. Oke, dari maha menghimpun ataupun mengumpulkan ini, ya ada kira-kira yang bisa kalian tanyakan ataupun ada pertanyaan enggak yang muncul dari kalimat ataupun Asmaul Husna Al-Jami ini? Siapa kira-kira yang bisa menanya? Iya, silakan nih. Saya ingin bertanya kepada teman saya Rizky, apa saja contoh dari sifat Asmaul Husna Al-Jami dalam kehidupan kita sehari-hari? Contohnya adalah mengajak orang untuk sholat berjamaah, menghindari pergaulan bebas. Sudah Pak? Iya, mengajak orang untuk sholat berjamaah. Berjamaah ini banyak. Ada sholat maghrib berjamaah, sholat yang kemarin sholat hari raya Idul Adha, ataupun sholat hari Jumat bagi laki-laki yang tidak balik. Oke, terima kasih Nanda. Yang selanjutnya adalah di sini masalah al-adali. Ya, ada yang bisa Nanda jelaskan? Siapa yang bisa menjelaskan? Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kawannya Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang Asmaul Husna Al-Adli. Al-Adli adalah sama, setara, dan seimbang. Bisa dibilang dengan artinya yaitu menempatkan sesuatu dengan yang semestinya. Iya, terima kasih. Tepuk tangan. Ada pertanyaan? Kira-kira? Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada teman saya Miranda. Coba sebutkan contoh-contoh dari perilaku Asmaul Husna Al-Adli. Baik, saya akan menjelaskan contoh dari Al-Adli adalah mencintai anggota keluarga tanpa berat sebelah, berteman dengan siapa saja, menegakkan peraturan yang ada tanpa pandang bulu. Iya, tanpa pandang bulu. Ya, itu berarti contoh daripada al-adali. Berarti maha adil. Sudahkah Anda terapkan ini dalam kehidupan sehari-hari? Sudahkah kalian terapkan al-adili atau maha adili dalam kehidupan sehari-hari? Sudah. Oke, terima kasih. Ya, kita lanjut yang terakhir ya, al-akhiri. Al-akhiri ini maksudnya adalah maha akhir atau yang mengakhiri ya. Oke, siapa yang bisa menjelaskan daripada Asmaul Husna tentang al-akhiri? Baik, Nanda, untuk selanjutnya nama-nama Allah yang baik ataupun Asmaul Husna ini yang keempat adalah al-matin. Seperti yang kalian jelaskan tadi, al-matin itu juga merupakan Asmaul Husna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang artinya maha kukuh. Maha kukuh Allah Subhanahu wa taala adalah sama dengan maha sempurna. Jadi Allah itu maha sempurna, tidak ada sedikit pun kekurangan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha sempurna.
dalam segala hal kehidupan untuk mengatur semua makhluknya. Tidak ada sedikit pun kekurangan Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan rezeki kepada hambanya. Jadi kekukuhan dalam prinsip sifat Allah Subhanahu wa taala juga itu sangat bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu contoh yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari atau bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, ada sebuah tugu di daerah ibu kota Jakarta, itu adalah Tugu Monas yang berdiri tegak sebagai simbol kekokohan. Simbol kekokohan Tugu Monas ini merupakan simbol kekokohan yang dibangun beberapa puluh tahun yang lalu. Jadi negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini juga memiliki salah satu simbol kekokohan dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Itu adalah didirikannya sebuah Tugu Monas, menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita juga memiliki ada satu kekokohan dalam bersatu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sifat Allah Al-Matin ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah jelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha huwar rassaqul dzul quwwatil matin. Artinya, sungguh Allah Subhanahu wa taala dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. Quran surah Az-Zariyat ayat 58. Anda semuanya yang Bapak banggakan, Allah selalu memberikan rezeki kepada hambanya tanpa terbatas. Oleh karena itu, kalau selagi hamba itu memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan rezeki hambanya. Apakah itu sedikit ataupun banyak, yang jelas sesuai dengan usaha dan kemampuan kita untuk mencari rezeki tersebut, pasti Allah berikan. Baik Anda semuanya, sebelum kita lanjut, ada yang mau kalian tanya tentang Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin? Ada yang mau ditanya? Silakan. Kalau ada Pak. Ya, silakan. Tidak ada Pak. Nggak ada? Tidak ada Pak. Oh, tidak ada. Cukup jelas ya? Oke. Berarti Al-Karim tadi apa artinya Al-Karim? Maha mulia. Apa artinya Al-Karim tadi? Maha mulia Pak. Maha mulia. Ya. Ini adalah Maha mulia. Ingat ya, Al-Karim itu artinya Maha mulia. Kalau Al-Mu'min tadi apa Bapak bilang tadi? Al-Mu'min tadi apa artinya? Masih ingat kalian? Memberi rasa aman. Rasa aman. Memberi rasa aman. Yang ketiga tadi ada Bapak jelaskan masalah Al-Wakil. Al-Wakil itu adalah Maha Pemelihara. Ya, dan yang keempat adalah Al-Matin, Maha Kukuh. Sampai sini udah paham semua kan? Paham kira-kira Anda semua? Paham Pak. Alhamdulillah. Ya. Yang kelima, Al-Jamik. Al-Jamik ya. Al-Jamik secara bahasa artinya yang Maha mengumpulkan atau menghimpun, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengumpulkan atau mengumpulkan segala sesuatu yang tersebar atau terserak, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyalahi janjinya. Quran surah Al-Imran ayat 9. Anda semuanya,
yang Bapak banggakan dari Asmaul Husna Al-Jami. Al-Jami itu maha mengumpulkan. Maha mengumpulkan itu nanti setelah kita berada di padang mahsyar, Allah kumpulkan kita semua di situ, dan untuk dimintai sebuah pertanggungjawaban tentang amal ibadah yang pernah kita lakukan waktu hidup di dunia ini. Oleh karena itu Anda semuanya, ketika kita hidup di dunia ini, berbuatlah dengan perbuatan yang baik, beramallah dengan amal yang baik, kerjakan perintah Allah, menyangkut yang wajib dan yang sunnah, dan tinggalkan semua larangan Allah, menyangkut yang haram dan yang makruh. Mudah-mudahan kalau kita takwa dalam kehidupan sehari-hari, Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan kita di tempat yang sebaik-baiknya, itulah di dalam surga. Ini adalah salah satu janji Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi, bahwa Allah pasti mengumpulkan kita nanti di hari kiamat. Itulah di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu Anda diminta akan pertanggungjawaban. Bagaimana amal ibadah kita waktu hidup di dunia? Bagaimana perbuatan kita waktu hidup di dunia? Apakah kita itu berbuat baik waktu hidup di dunia atau berbuat tidak baik? Semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di hari pengumpulan tadi, atau dengan istilah Al-Jami' maha mengumpulkan. Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita semua. Jadi salah satu contoh yang bisa kita lihat, salah satu gambaran dalam kehidupan di dunia ini, ya, dalam dunia ini yang bisa kita lihat bayangan ataupun perbandingan bagi kita, seperti orang yang menunaikan ibadah haji ketika berada di padang Arafah. Di padang Arafah itu semua jamaah kaum muslimin dan muslimat dari seluruh penjuru dunia akan dikumpulkan di padang Arafah. Padang Arafah ini ada di Makkah. Baik si kaya maupun si miskin, presiden, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, ataupun pekerja harian, di sana semua akan dikumpulkan. Itulah di padang mahsyar. Itu akan dikumpulkan di padang Arafah yang ada di Makkah. Ini adalah salah satu gambaran atau bayangan yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Beginilah perumpamaan nanti Allah kumpulkan hambanya di padang mahsyar. Si kaya dan si miskin sama di pandangan Allah. Yang membedakan kita hanya satu. Apa itu kira-kira? Yang membedakan seorang lebih mulia di sisi Allah. Apa yang membedakan? Cuma satu. Apa itu? Amal, Pak. Apa itu nak? Amal. Iya. Yang membedakan itu adalah takwanya, amalnya. Kalaulah amalnya baik, insya Allah akan baiklah yang diterima. Bukan yang membedakan itu kaya dan miskin, tidak. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah hanyalah orang-orang yang takwa. Jadi takwa itu yang dilihat Allah, bukan kaya atau miskin.
Sebagai contoh yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita amalkan tentang Asmaul Husna Maha Adil ini, ada sebuah pengadilan, ya, pengadilan. Dalam pengadilan ini akan diputuskan siapakah yang bersalah, siapakah yang tidak bersalah. Disinilah diputuskan semuanya. Seperti ada juga di kantor-kantor MK, Mahkamah Konstitusi, itu juga salah satu lembaga yang bisa memutuskan perkara dengan secara adil-adil. Oleh karena itu, mana tahu nanti Anda sebagai orang hakim, jadilah hakim yang adil, bisa memutuskan. Kalau memang itu salah, katakan salah. Kalau memang itu benar, katakan benar. Baik, Anda semuanya, sampai di sini ada lagi yang mau bertanya? Ya? Tidak ada. Oke, kita lanjut ya, satu lagi. Ya, al-akhir. Al-akhir artinya yang maha akhir, yang tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa taala. Dia maha kekal. Tatkala semua makhluk hancur, maha kekal dengan kehendaknya, maka adapun kekekalan makhluknya adalah kekekalan yang terbatas, seperti halnya kekekalan surga, neraka, dan apa yang ada di dalam surga adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan ketentuan kehendak dan perintahnya. Nama ini disebutkan di dalam firman-Nya. Wal awwalu wal akhiru zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya, dialah yang awal dan akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Surah Al-Hadid ayat 3. Anda semuanya yang saya banggakan, Allah itu memiliki nama Al-Akhir, artinya maha akhir. Allah itu tidak ada akhirnya. Allah itu kekal selamanya. Artinya kekal itu abadan, kekal selama-lamanya. Jadi kalau setiap makhluk yang dijadikan Allah, itu pasti ada akhirnya. Salah satu contoh apalah contohnya yang ada akhirnya dalam kehidupan dunia ini? Rizki. Apalah contohnya? Yang ada contohnya ada akhirnya dalam kehidupan di dunia ini. Tentang makhluk yang dijadikan Allah. Apalah contohnya? Mana? Tumbuh-tumbuhan juga akan mati. Apalagi? Kambing. Ya kan? Hewan kan? Ini juga ada akhirnya, dipotong, dikurban, ini juga ada akhirnya. Kalau manusia ada nggak akhirnya? Ada, Pak. Ada. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan Mati. Oleh karena itu Allah itu tidak ada akhir. Ya, karena dia memiliki nama Al-Akhir dan dia kekal selama-lamanya ataupun abadan selama-lamanya. Setiap yang namanya baharu atau yang dijadikan Allah pasti ada akhirnya. Salah satu contoh Anda yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari yang ada akhirnya itu